Halo minasang, selamat datang kembali di Harumon. Di sesi ini kita akan membahas selanjutan Bunpo N3 dari video sebelumnya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton series video ini dan tertarik mempelajari tata bahasa N3 sampai tuntas, kalian bisa tonton series ini dari awal. Oke, kita langsung saja ke pembahasan Bunpo untuk hari kedua ya, bagian latihan soal. Oke, kita ke soal yang pertama. Kono nainani tori ni sukureba oishii ryori ga dekimasu yo. Kono nainani tori ni sukureba oishii ryori ga dekimasu yo. Jawabannya ada resipu, resipu no, dan yang terakhir resipu ni. Coba minasang jawab yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah resipu no ya, yang ada no-nya, yaitu yang B. Oke, kita ke penjelasannya ya untuk kalimatnya sendiri. Kono resipu no tori ni sukureba. Kita fokus ke tori nya. Jika kita membuat sesuai resep ini ya, tori ni itu kalau kita artikan di bahasa Indonesia ya, itu sesuai atau mengikuti. Yang mana untuk pola penyambung pada tori ini sendiri, jika disambung dengan kata benda ya, itu ditambah partikel no ya. Jadi, kono resipu no tori ni sukureba oishii ryori ga dekimasu yo. Jika kita membuat sesuai resep ini, oishii ryori ga dekimasu yo, kita bisa membuat masakan enak gitu ya. Kita bisa bikin masakan enak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah resipu no ya, tori ni. Nah, mungkin minasang masih ingat ya, ada tori ni, ada dori ni. Kalau di kalimat ini kita ubah ke dori ni ya, kono nainani dori ni sukureba, itu nanti jawabannya bukan yang B lagi, bukan dengan no ya, tapi no-nya bisa diilangin. Jadi jawabannya adalah yang A ya, resipu dori ni ya. Itu kalau contoh kasus pakai dori ni. Hai, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang berikutnya. Haha ga nainani tori ni souji shitara heya ga pika-pika ni natta. Jawabannya ada iu, itta, kemudian itte. Coba minasang jawab yang mana? Jawaban yang benar adalah itta ya. Bukan iu, apalagi itte. Itte tuh udah jelas ya, karena pola penyambung pada tori ini itu kata kerja ya, kata kerja bentuk biasa sama kata benda doang ya. Kalau bentuk teikei itu nggak ada, nggak bisa gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi poin permasalahan, kenapa pakai itta, kenapa bukan iu. Oke, kita lihat kalimatnya ya. Haha ga itta tori ni souji o shitara. Kalau kita membersihkan sesuai yang diomongi oleh ibu, yang dibilang ibu gitu ya. Heya ga pika-pika ni natta. Kamarnya jadi berkilauan gitu, jadi bersih banget gitu ya. Nah, lihat kalimat terakhirnya, pika-pika ni natta. Di sini kan bentuk lampau gitu, sudah terjadi. Maka dari itu pola penyambung dari tori ni ya, yang paling tepat itu ya lampau juga ya, yaitu yang B, itta, bukan iu. Kalau misal jawabannya pakai iu, maka ya kalimat terakhirnya bisa diubah menjadi pika-pikani narimas ya, pika-pikani narimasu yo. Nah, itu baru jawabannya iu. Cuma kalau di sini akhirannya adalah bentuk lampau, maka yang benar adalah itta gitu ya. Hai, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Kono mushi wa chiho ni yotte yobikake ga nainani so da. Kono mushi wa chiho ni yotte yobikake ga nainani so da. Di sini jawabannya ada chigau, onaji da, niteiru. Silakan minasang coba jawab yang mana. Hai, jawaban yang benar adalah chigau ya, A. Oke, kita lihat kalimatnya ya.
Kita fokus ke bunpo niyotte ya, yang minasang sebelumnya sudah pelajari. Kono mushi wa, serangga ini, chiho niyotte. Niyotte ya, kalau kita artikan itu tergantung ya, tergantung. Tergantung chiho, wilayah, daerah. Yobikake ga, pemanggilannya atau penyebutannya, nani ga chigau, berbeda ya, soda, katanya ya. Katanya serangga ini ya, itu tergantung wilayahnya, tergantung daerahnya, penyebutannya atau penamaannya berbeda gitu. Nah, niyotte sendiri fungsinya itu untuk menjelaskan suatu kalimat yang bervariasi ya. Maka kalimat akhirannya biasanya diikuti oleh predikat yang berkaitan dengan ya berbeda gitu, tidak sama atau berubah. Pokoknya sesuatu yang tidak fix, tidak stabil gitu, berubah-berubah. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ya, maka yang paling benar adalah chigau. Wanajida kan ini sama ya, niteiru juga mirip gitu. Jadi yang paling benar adalah chigau. Soda. Hai, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ashita wa tokoro ni yotte wa nani? A. Tenki ga minna chigau. B. Doko mo ame ga furu. C. Ame ga furu kamo shirenai. Oke, ini juga masih sama ya, niyotte. Coba minasang jawab yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah yang C ya minasang. Sekali lagi, niyotte ya yang tadi saya sampaikan biasanya diikuti oleh kalimat yang menunjukkan suatu tidak menentu, nggak sama gitu. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah ame ga furu kamo shirenai ya. Kalau yang A di sini, tenki ga minna chigau. Besok ya, tergantung tempatnya gitu. Cuacanya itu semuanya beda. Kalau semuanya beda berarti kan sama gitu ya. Kemudian yang B, dokomo ame ga furu. Nah, ini sama nih, dokomo ya, dimanapun bakal turun hujan. Berarti menunjukkan suatu kesamaan. Nah, yang C di sini, ame ga furu kamo shirenai. Nah, ini kan menunjukkan suatu ketidakstabilan atau suatu yang mungkin aja terjadi atau tidak terjadi gitu. Maka di sini yang paling tepat adalah yang C. Nah, ini kan niyotte ya, ada partikel wa-nya. Ketika ada partikel wa-nya, biasanya di kalimat setelahnya itu menunjukkan suatu kasus ya. Kasus yang mana itu bisa aja bakal terjadi gitu. Jadi di sini yang paling tepat adalah C. Ame ga furu kamo shirenai. Besok tergantung tempatnya ya. Mungkin bisa aja bakal turun hujan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang terakhir ya, nomor 5. Kono eiga o miru. Kono eiga o miru nani? Yang A, tabi ni mainichi kandou shite naite shimau. Yang B, tabi ni ikkai shika minai. Yang C, tabi ni kino mita. Oke, kita fokusnya ke bola tabi ni ya minasang. Minasang coba jawab yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah yang A ya. Kono eiga o miru tabi ni maikai ya, kandou shite naite shimau. Oke, kita ke penjelasan tabi ni sendiri ya. Fungsi tabi ni sendiri itu digunakan untuk suatu kondisi ya yang menunjukkan suatu pengulangan ya. Apabila terjadi ini biasanya akan terus terjadi itu gitu. Jadi di sini contohnya kono eiga o miru tabi ni ya, tabi ni ya. Tabi ni itu kalau kita artikan setiap kali. Setiap kali nonton film ini maikai ya, setiap kali atau terus-terusan ya. Kandou shite ya, terbawa perasaan, naite shimau, jadinya nangis gitu. Jadi setiap kali nonton film ini saya selalu terbawa perasaan kemudian nangis gitu ya. Nah, kenapa jawaban yang B sama C salah? Ya kita tinggal lihat aja kalimatnya ya. Kalimatnya karena tidak menunjukkan suatu pengulangan. Di sini ada ikai. Ikai berarti kan cuma sekali aja. Kemudian sama yang C di sini kino mita. Kemarin nonton gitu ya. Ini juga tidak menunjukkan suatu pengulangan. Maka dari itu jawaban yang paling benar adalah yang A ya. Kandou shite ya.
Maikai kando shite naite shimau. Hai, seperti itu. Oke, untuk penjelasan latihan soal ya di hari kedua ini cukup sampai sini saja. Untuk pembahasan berikutnya hari ketiga silakan kalian bisa nonton video berikutnya. Bye bye.